Selamat malam, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aldi Dharma Satria dengan NIM 2403010020517 dari kelas AK 612. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Rizky Nurasmi, SAK MAK. Oke, presentasi saya hari ini akan dibagi menjadi 8 bagian utama, dimulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori yang digunakan, hipotesis penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, rencana analisis data, dan terakhir kesimpulan. Seluruh presentasikan ini diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, dalam era globalisasi saat ini, perkembangan pasar modal yang pesat menuntut perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Good Corporate Governance atau GCG menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepercayaan investor dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, dari perspektif teoritis, agensi teori yang dikembangkan oleh Jensen dan McLean menjelaskan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan modern menciptakan konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Konflik ini dapat diminimalisir melalui penerapan mekanisme GCG yang efektif. Nah, di Indonesia sendiri, urgensi penerapan GCG semakin menguat setelah krisis ekonomi 1998 ya, yang mengungkap lemahnya tata kelola perusahaan. Meski berbagai regulasi telah dikeluarkan, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang masih inkonsistensi mengenai hubungan GCG dengan kinerja keuangan. Hal inilah yang menjadi research gap dalam penelitian saya. Oke. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 6 pertanyaan penelitian. Pertama sampai kelima menguji pengaruh parsial dari masing-masing mekanisme GCG, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Sedangkan pertanyaan keenam menguji pengaruh simultan atau bersama-sama dari seluruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan. Oke. Nah, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh parsial dari setiap mekanisme GCG. Nah, menguji pengaruh simultan seluruh mekanisme GCG dan memberikan bukti empiris agensi teori dalam konteks perusahaan Indonesia, khususnya sektor manufaktur. Oke. Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai agensi teori dalam konteks Indonesia dan memperkaya literatur mengenai hubungan good corporate governance dengan kinerja keuangan. Dari segi praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak, bagi perusahaan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan penerapan GCG. Kalau bagi investor, penelitian ini memberikan informasi tambahan untuk keputusan investasi dengan mempertimbangkan aspek tata kelola. Bagi regulator, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan GCG. Dan bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
Oke. Nah, landasan teoritis utama dalam penelitian ini adalah agensi teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal yaitu pemilik perusahaan dengan agen yaitu manajemen perusahaan. Nah, dalam hubungan ini timbul yang namanya agensi problem karena adanya perbedaan kepentingan dan asymmetric information, di mana agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal mengenai kondisi perusahaan. Masalah ini dapat menimbulkan agensi cost yang merugikan prinsipal. Nah, untuk mengatasi agensi problem, diperlukan mekanisme kontrol yang efektif melalui good corporate governance. Dalam konteks penelitian ini, agensi teori menjelaskan bagaimana sih mekanisme GCG dapat mengurangi agensi cost dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Teori ini sangat relevan karena memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami pentingnya implementasi GCG dalam perusahaan. Oke. Good corporate governance didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 di Inggris dan kemudian berkembang pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut OECD terdapat 5 prinsip ya dasar good corporate governance. Pertama, transparansi, yaitu penyediaan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses stakeholder. Kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Ketiga, responsibilitas, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Keempat, independensi, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan. Dan kelima, kewajaran dan kesetaraan, yaitu perlakuan yang adil terhadap semua stakeholder. Kelima prinsip ini menjadi fondasi dalam implementasi good corporate governance yang efektif. Oke. Dalam penelitian ini, saya menggunakan satu variabel dependen dan 5 variabel independen. Variabel dependen adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on asset atau ROA. ROA dipilih karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki, yang merupakan indikator efisiensi manajemen dalam pengelolaan aset. Sedangkan variabel independen terdiri dari 5 mekanisme good corporate governance. Pertama, kepemilikan manajerial yang mengukur persentase kepemilikan saham oleh manajemen. Kedua, kepemilikan institusional yang mengukur persentase kepemilikan saham oleh institusi. Ketiga, ukuran dewan komisaris yang mengukur jumlah anggota dewan komisaris. Keempat, proporsi komisaris independen yang mengukur persentase komisaris independen dalam dewan komisaris. Dan kelima, keberadaan komite audit yang mengukur ada tidaknya komite audit dalam perusahaan. Oke. Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara 5 mekanisme good corporate governance sebagai variabel independen dengan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Agensi teori menjadikan landasan teoritis yang menjelaskan bagaimana mekanisme GCG ini dapat mengurangi agensi cost dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, kepemilikan manajerial diharapkan dapat menjelaskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Ukuran dewan komisaris yang optimal dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Proporsi komisaris independen dapat memberikan pengawasan yang lebih objektif dan keberadaan komite audit berperan penting dalam mengawasi pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Oke. Nah, berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual, penelitian ini mengembangkan 6 hipotesis. Hipotesis pertama sampai kelima menyatakan bahwa masing-masing mekanisme good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur.
Hipotesis pertama menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif karena dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hipotesis kedua menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif karena investor institusional memiliki kemampuan monitoring yang lebih baik. Hipotesis ketiga menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif karena dapat memberikan pengawasan yang lebih komprehensif. Nah, hipotesis keempat menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh positif karena dapat memberikan pengawasan yang objektif. Hipotesis kelima menyatakan keberadaan komite audit berpengaruh positif karena berperan dalam mengawasi pelaporan keuangan. Dan hipotesis keenam menyatakan bahwa good corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oke, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ya dengan desain explanatory yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Periode 5 tahun dipilih untuk memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang hubungan GCG dan kinerja keuangan. Sektor manufaktur dipilih karena merupakan salah satu sektor terbesar di BEI dan memiliki kompleksitas operasional yang tinggi, sehingga penerapan GCG menjadi sangat penting. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kinerja tertentu. Nah, data yang digunakan adalah data panel yang merupakan kombinasi antara data cross-section dan time series yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan audit perusahaan. Oke, untuk memastikan ya kualitas data dan relevansi dengan tujuan penelitian, saya menerapkan beberapa kriteria sampel. Pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI dan masih aktif diperdagangkan selama periode 2019 sampai 2023. Kedua, perusahaan menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan audit secara konsisten. Ketiga, memiliki data lengkap mengenai struktur corporate governance yang dibutuhkan. Kriteria lainnya adalah perusahaan tidak mengalami delisting ya selama periode penelitian, tidak mengalami kerugian untuk menghindari bias analisis, dan laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Kriteria-kriteria ini diterapkan untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan representatif dan dapat memberikan hasil yang valid. Oke, tiap variabel dalam penelitian ini memiliki definisi operasional yang jelas. Kinerja keuangan diukur menggunakan return on asset yang dihitung dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. ROA dipilih karena menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase saham yang dimiliki manajemen terhadap total saham beredar. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase saham yang dimiliki institusi terhadap total saham beredar. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah total anggota dewan komisaris. Proporsi komisaris independen diukur dengan persentase komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris, sedangkan keberadaan audit diukur menggunakan variabel dummy, di mana nilai 1 jika perusahaan memiliki komite audit dan 0 jika tidak memiliki. Oke, model penelitian yang digunakan adalah model regresi linear berganda dengan ROA sebagai variabel dependen dan 5 mekanisme good corporate governance sebagai variabel independen. Model matematisnya adalah ROA sama dengan alpha plus beta 1 kali Mowen plus beta 2 kali INST plus beta 3 kali BSIZE plus beta 4 kali INDCOM plus beta 5 kali outcome plus error team. Di mana ROA adalah return on asset, Mowen adalah kepemilikan manajerial, INST adalah kepemilikan institusional, BESIZ adalah ukuran dewan komisaris, income adalah proporsi komisaris independen, dan outcome adalah keberadaan komite audit. Model ini akan digunakan untuk menguji semua hipotesis yang telah ditetapkan.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 5 tahap. Tahap pertama adalah statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel penelitian seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Tahap kedua adalah uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi syarat Bayes linear unbiased estimator. Tahap ketiga adalah pemilihan model data panel melalui Coe test, Hausman test, dan LM test untuk menentukan apakah menggunakan pooled least square, fixed effect model, atau random effect model. Tahap keempat adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Dan tahap kelima adalah implementasi hasil untuk memberikan pembahasan yang mendalam terhadap temuan penelitian. Seluruh analisis akan menggunakan software Appius atau Stata. Hey. Pengujian hipotesis dilakukan melalui 3 jenis uji. Yang pertama, uji parsial atau uji T, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Kedua, uji simultan atau uji F, untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya sama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka model secara keseluruhan signifikan. Ketiga, koefisiensi determinasi atau R-square, untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R-square berkisar antara 0 dan 1, di mana semakin mendekati 1 berarti semakin baik model dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan. Oke, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam 3 aspek. Pertama, kontribusi teoritis berupa penguatan bukti empiris agensi teori dalam konteks perusahaan Indonesia dan penambahan literatur mengenai hubungan good corporate governance dengan kinerja keuangan, khususnya pada sektor manufaktur. Kedua, kontribusi praktis yang mencakup panduan bagi perusahaan dalam penerapan mekanisme GCG yang efektif. Informasi bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi yang mempertimbangkan aspek tata kelola, dan masukan bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan corporate governance di Indonesia. Ketiga, kontribusi metodologis melalui penggunaan data panel terbaru periode 2019 sampai 2023 yang mencakup kondisi ekonomi terkini dan fokus pada sektor manufaktur yang memiliki kompleksitas operasional tinggi sehingga implementasi GCG menjadi sangat krusial. Oke, sebagai sebuah penelitian, tentunya terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur saja, sehingga hasil mungkin tidak dapat digeneralisasi ke sektor lain. Kedua, periode penelitian hanya 5 tahun, yang mungkin belum cukup untuk menangkap efek jangka panjang dari implementasi ini. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan ROA sebagai satu-satunya ukuran kinerja keuangan. Untuk penelitian lanjutan, saya menyarankan beberapa hal. Pertama, memperluas ruang lingkup pada sektor lain seperti perbankan, perdagangan, atau jasa. Kedua, menambah periode penelitian untuk mendapatkan gambaran jangka panjang yang lebih komprehensif. Ketiga, menggunakan ukuran kinerja keuangan alternatif seperti ROE atau Tobin-Sky. Dan keempat, menambah variabel moderasi atau mediasi untuk memahami mekanisme hubungan yang lebih kompleks antara GCG dan kinerja keuangan. Nah, sebagai kesimpulan dari presentasi proposal penelitian ini, penelitian saya bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan agensi teori sebagai landasan teoritis utama yang menjelaskan bagaimana mekanisme GCG dapat mengurangi agensi cost dan meningkatkan kinerja perusahaan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 2019 sampai 2023, menganalisis 5 mekanisme GCG, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komite audit terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat bukti empiris agensi teori di Indonesia, kontribusi praktis bagi berbagai stakeholder dalam implementasi GCG yang efektif, dan kontribusi metodologis melalui penggunaan data terkini pada sektor manufaktur. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, investor, regulator, dan akademisi dalam memahami pentingnya good corporate governance dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.